gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Appetizer, main course, dan dessert. Masing-masing kalian bikin 3 plate untuk disajikan kepada kami. Jadi totalnya dari 3 dish tadi adalah 9 plate. Oke, sebelum kita mulai, mungkin para keluarga dan support system mau menghampiri Fajar dan Hofid untuk memberi dukungan, doa, dan pesan-pesannya. Dipersilahkan waktunya. Silakan. Challenge terakhir ronde 3 di Grand Final. Ini aku sangat menggebu-gebu, aku sudah mempersiapkan semuanya. Aku pasti akan bisa mengalahkan Hofid. Di sini nggak ada lagi pelan-pelan, pokoknya langsung tancap gas. Aku harus menang dan jadi juara MasterChef Indonesia Season 12. Saya merasakan sekali kalau ini benar-benar hari terakhir saya memasak. Jadi saya tidak mau main-main sama sekali. Saya harus memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Udah masuk ke ronde terakhir, performa dari Bli Hofid ataupun Fajar menurutku tuh luar biasa banget keduanya. Sengit banget dan kali ini pertama kalinya aku benar-benar nggak bisa menebak ini kira-kira siapa yang akan lebih unggul ya. Oke, Fajar, Hofid, Siap. selamat datang di final daripada Grand Final MasterChef Indonesia Season 12. Final means ini adalah babak ketiga, babak terakhir, di mana kalian sudah menyelesaikan 2 babak atau 2 round secara gigih dan mengagumkan. Grand Final ini adalah akumulasi daripada poin. Dan today adalah kesempatan terakhir kalian untuk menambah ataupun mengejar poin-poin yang sudah ada. Gimana perasaan Fajar setelah 2 babak? Lebih termotivasi lagi, Chef, karena ini round terakhir. Jadi emang last show buat saya dan Hofid juga. Jadi I will do my best. Hofid? Sama saya sangat senang hari ini, hari terakhir saya masak di galeri. I do my best. Ya, ini akan menjadi pertarungan terakhir kalian. Kalau diingat lagi, saat kalian waktu pertama kali masuk ke galeri, euforia berkompetisinya sangat terasa. Kemudian pertama kali masuk ke utensil room, ke pantry room, memenangkan challenge, berada di pressure test, semuanya menjadi ingatan yang tidak pernah terlupakan. So, it's your time. Di depan kalian sudah ada piala MasterChef Indonesia Season ke-12. Ini akan segera menjadi milik salah satu dari kalian. Gimana lihat pialanya terpampang nyata di situ? Pengen ambil, Chef. Pengen. Ngelihat piala di depan ini rasanya kayak gampang banget untuk diambil. Tapi kenyataannya proses yang kita lewati di belakang itu panjang banget dan juga sangat-sangat tidak mudah. Untuk piala MasterChef, aku berharap kamu memilih aku untuk pulang ke Bali bersama. Kita sedikit recap. Di ronde pertama dari Grand Final, Hofid unggul 12 poin dari Fajar. Lalu di ronde kedua yang terbagi menjadi 5 part, di mana kalian harus memasak 5 kali 30 menit. Fajar mampu mengejar, hingga sekarang Fajar unggul 11 poin dari Hofid. Itu bukan angka yang begitu besar untuk dikejar di ronde ketiga ini. Bisa dibilang selisihnya tidak banyak dan di ronde ketiga ini yang bisa dibilang sangat-sangat sengit ya kalian kejar-kejarannya dari kemarin. Ingat, ini adalah ronde terakhir dari Grand Final. Hari terakhir kalian memasak untuk kami bertiga. Tetap tenang, tetap fokus, eyes on the prize, fokus sama apa yang kalian mau kerjakan. Di ronde terakhir ini, di ronde ketiga, please, untuk yang terakhir kalinya, give us your best. Yes, Chef. Karena di babak terakhir ini, as usual dan sudah tradisi, is your signature dish challenge.
Ini adalah hidangan yang secara tidak langsung mencerminkan baik jati diri kalian maupun latar belakang kalian selama berada di dunia kuliner or anything that is you. Aku sangat excited dengan challenge di final ini. Karena ini kali terakhirnya aku akan membuat makanan yang benar-benar yang aku suka dan menunjukkan diri aku sendiri. Seperti halnya di ronde pertama, di ronde ketiga ini kalian akan membuat yaitu appetizer, main course, dan dessert. Masing-masing kalian bikin 3 plate untuk disajikan kepada kami. Jadi totalnya dari 3 dish tadi adalah 9 plate. Oke, sebelum kita mulai, mungkin para keluarga dan support system mau menghampiri Fajar dan Hofid untuk memberi dukungan, doa, dan pesan-pesannya. Dipersilahkan waktunya. Silakan. Sebelum memulai pertandingan ini, aku mohon restu ke keluargaku sendiri dan teman-teman yang mendukung aku. Aku cuma minta satu, doakan aku yang terbaik, apapun yang terjadi, itulah yang terbaik untukku. Mendapatkan support secara langsung dari keluarga dan juga bahkan Zahra datang nyamperin aku untuk memberikan support secara langsung. Ini sangat-sangat nge-boost mental aku dan juga mental support aku supaya tetap semangat dan nggak ngedown walaupun lawan aku nih Pak Hofid yang dimana dia sangat kuat. Pesan aku untuk Kak Fajar harus tetap fokus, jadi jangan panik. Tapi aku yakin sih Kak Fajar pasti bisa mengontrol itu semua. Oke, Fajar, Hofid, sepanjang kompetisi ini kalian selalu mendapatkan batasan atau tantangan di setiap challenge. Ya. Keterbatasan waktu, keterbatasan bahan. Kali ini this is your last day ya untuk masak di sini. Kalian dibebaskan untuk memasak apa saja yang kalian mau, yang bisa mencerminkan jati diri kalian as a cook. Kalian dibebaskan untuk ke pantry, ke utensil room. Kami benar-benar berharap yang terbaik dari hidangan kalian. Waktu kalian memasak. Minta berapa? 120. Hah? Untuk membuat hidangan yang ada di visi kalian untuk menjadi sempurna, butuh waktu berapa? 90, Chef. Sempurna ya? Itu dari Fajar. Coba kalau dari Hofid, berapa kira-kira waktunya? Siap, saya 90 juga. Tadi bukannya kamu awal bilang 120? 120 perfect, Chef. 120 lebih perfect gitu. Iya, Chef. Kalau 120 bisa lebih lagi? Bisa, Chef. Bisa lebih baik dari yang 90 menit? Bisa. Karena kami mau yang terbaik. Siap. Oke, kami mau yang benar-benar terbaik dari kalian. Waktu kalian memasak 120 menit. Ternyata bener-bener dikasih waktu 120 menit. Wah, ini tumben banget kita bisa request time. Membuat set menu dengan dikasih waktu 120 menit, saya rasa saya akan bisa melakukan yang terbaik. Dan untuk final battle kalian di MasterChef Indonesia season ke-12, 120 menit. Dimulai dari sekarang. Persaingan di round terakhir semakin ketat. Mereka harus menghidangkan set menu masing-masing sebanyak 3 porsi. ...120 menit, 3 menu, 9 plate. Untuk beli Hofid sama Kak Fajar mah gampang kayaknya. Karena ini adalah challenge terakhir, aku pastinya akan menunjukkan yang terbaik. Dan aku pengen banget untuk mencerminkan di sini adalah diriku sendiri. Jadi untuk appetizer aku akan membuat barramundi ceviche. Untuk main course-nya aku udah kepikiran untuk membuat tenderloin yang di-crush pakai bone marrow. Tema dessertku adalah soursop and coklat, jadi aku mau buat soursop ice cream. Aku akan mengeluarkan semua teknik yang aku tahu nih di grand final ini. 3 dish, appetizer, main course, dessert, 120 menit. Dan tidak seperti challenge pertama yang diganggu orang-orang seperti saya di timnya, pasti mereka bisa perform dengan baik.
Jadi, menu signature yang akan aku buat kali ini adalah bertemakan Western. Karena selama galeri kemarin, aku sudah banyak membawa masakan Nusantara, spesiali makanan Bali. Appetizer, aku membuat salmon lemongrass cure with yuzu sauce. Main course, aku menggunakan lamb loin, baba ganoush, dan fennel salad. Untuk dessert, aku membuat coklat and coffee creamy espuma. Waktu dimulai, hal pertama yang aku lakukan adalah proses si ice creamnya. Karena untuk coklat krimnya ini aku bakalan butuh waktu untuk ngeset, lalu aku cairin lagi supaya dia teksturnya itu lebih dapat mouthfeel-nya gitu. Jadi step pertama yang aku lakukan adalah aku fokus terhadap appetizer. Bahan-bahan yang kugunakan ada lemongrass, ada coriander seed, ada coriander leaf, ada sea salt. Aku gabung menjadi satu. Setelah itu aku cure salmonku, karena meng-cure salmon yang aku lakukan kali ini membutuhkan waktu kurang lebih di 60 menit. Kau waktu mampir ke Pecatu. Om Swastiastu juara 1. Ini tampleng dong. Menyalawi. Masak terakhir galeri juga nge-serve makanan terakhir ke para juri-juri yang keren-keren. Lumayan deg-degan, tapi deg-degan ini deg-degan happy ya, karena nge-track back kembali perjalananku sejauh ini dari segala komentar dan kritikan yang diberikan para juri itu membangun banget sampai aku bisa di titik ini sekarang. Semua akan aku aplikasikan, semua komentar itu, jadi bismillah. Kali ini aku akan jadi diriku sendiri, konsepnya adalah myself. Jadi aku akan pakai semua komponen-komponen dan ingredient yang aku suka. Masakanku yang sekarang akan lebih tulus, lebih fajar lah. Aku yakin banget sih kalau urusan dessert itu udah Fajar juaranya, jadi pasti dia bakalan unggul di situ. Tapi kalau urusan main course dan appetizer, wah, Pak Hovit ini juga jago banget di situ. Perasaanku di final ini luar biasa ya, senang banget. Lumayan nervous juga. Satu sisi aku senang banget dikasih waktu 120 menit, tapi di satu sisi beban juga karena harus memberikan yang sangat-sangat terbaik. Aku harus melakukan yang terbaik untuk ini. Bli Hovit, kita semua di sini sudah hadir menyaksikan, mendukung dirimu. Berikan yang terbaik, kamu pasti bisa dan kamu pasti sanggup mengalahkan Fajar. ...20 menit berlalu, salmonku sudah selesai dan aku lanjut untuk membuat yuzu sausnya. Karena perpaduan salmon dengan yuzu dressing ini sangat luar biasa menurut aku. Jadi aku harus benar-benar fokus kali ini membuat yuzu dressingnya, sehingga semua bahan-bahan aku timbang. Setelah dua komponen dessert yang harus didahulukan selesai, aku langsung menuju ke appetizer aku. Karena ini adalah cold appetizer, yaitu ceviche. Tapi karena ubinya pengen aku salt bake, aku langsung masukin ke oven dengan garam. Lalu aku membuat lece de tigre-nya karena ini perlu dingin juga dan perlu di-infuse untuk meng-enhance rasanya. Aku langsung blender si daging baramundinya, lalu ada spinach, cilantro, ada lime juice, lalu ditambah juga fish stock, aku blender bareng sampai homogeneous. Langsung aku diamin di chiller sampai dia benar-benar ke-infuse gitu rasanya. Setelah aku membuat yuzu dressingnya,
aku langsung melanjutkan untuk memandulin baby carrot. Untuk nge-slice baby carrot itu pakai mandolin, aku ngeri banget ngelihatnya karena dia pakai tangannya kayak gitu. Aduh, kalau itu bisa kena, kacau nanti pasti Hobbit. Sedikit riskan ketika aku menggunakan mandolin untuk memotong si baby carrot. Namun nafasku sangat bagus, jadi aku sangat tenang untuk melakukan itu. Akhirnya semua terselesaikan dengan bagus. Ya, sudah round 3 dish ya, dari appetizer, main course, dan dessert. Iya. Dia minta waktu sendiri tadi ya. Sebetulnya 90 menit mereka cukup. Tapi mantapnya 120 ya. Supaya lebih elaborate. Betul. Lebih eksekusinya lebih mantap. Dan mereka juga nggak kelihatan terlalu buru-buru. Ya, buru-buru. Ya. Ini luar biasa sih. Ini kayaknya memang kontestan ini di grand final ini kedua yang terunggul ya. Iya. Iya. Dan menonjol. Ya, sangat menonjol dari pertama hingga akhir. Iya, betul. Jadi memang udah layaknya. Ini punya mereka the stage, you know? Betul. Biarkan mereka bertarung, mendapatkan the highlight. Iya, setuju banget karena mereka berhak banget sini. Kalau aku lihat, aku yakin sih kalau Blihofit bisa mengejar ketinggalan dia yang kemarin. Karena dia kayaknya udah punya strateginya dia sendiri dan aku berharap dia bisa nyelesain ronde terakhir ini dengan sangat sempurna. Tolong masak dengan santai dan enjoy, pokoknya kamu pasti bisa menampilkan yang terbaik hari ini. Makasih ya, Bu. Iya. I do my best. Semangat ya, sayang. Siap, sayang. Oke. Untuk preparation main course-ku kali ini semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah sedikit pun, dan aku sangat yakin kalau di final kali ini aku akan membuat makanan terbaikku. Setelah oxtailnya sudah proses bracing, aku langsung move ke next step selanjutnya yang membutuhkan waktu lama, yaitu si potato terrine-nya. Jadi karena ini aku layer satu-satu, lumayan memakan waktu, aku slice dan kupas ubi ungu, ubi kuning dan juga potato, lalu aku stacking pakai krim dan juga butter. Setelah itu masuk ke oven dan di-press di chiller. Insya Allah pasti bisa ngejar poinnya lebih lagi. Kita berdoa mudah-mudahan dia bisa menang sampai ini juara 1. Fajar, semangat! Terima kasih, Bu. Doain. Aku lihat Ibu, Mbak Laras, dan Ragil tuh sangat fokus ngeliatin Kak Fajar masak. Aku yakin banget mereka juga pasti selalu mendoakan Kak Fajar. Ayo Kak Fajar, semangat terus ya masaknya. Kita semua di sini ngedukung kamu. Ya, Hobbit, Fajar, waktunya tinggal 60 menit lagi. Ya, Chef. Ya, fokus terus ya. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food.